Perkenalkan, nama saya Febrin Bisten Sarhagi, NIM 120310074 dari kelas RB. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi dari gambar teknik. Nah, materi gambar teknik yang saya pilih yaitu alat gambar dan penggunaannya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada alat-alat gambar. Yang pertama, meja gambar. Yang kedua, kertas gambar. Yang ketiga, pensil gambar. Yang keempat, penggaris T. Yang kelima, penggaris segitiga. Yang keenam, jangka. Yang ketujuh, rapido. Yang ke-8, malu huruf. Yang ke-9, mesin gambar. Oke, yang pertama, sini saya akan menjelaskan meja gambar. Nah, meja gambar ini adalah meja gambar yang desain khusus untuk keperluan gambar rancang bangun suatu bangunan. Meja ini biasanya digunakan para arsitek maupun engineering struktur sebagai keperluan pembuat konsep, desain maupun pembuatan blueprint secara manual. Nah, meja gambar ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu meja gambar mekanik dan hidrolik. Perbedaannya hanya terletak pada secara mengatur kemiringan dan tinggi rendahnya meja tersebut. Meja gambar mekanik pergerakannya diatur secara manual dan terbatas, sedangkan meja hidrolik merupakan pengembangan dari sistem pengaturan mekanik di mana kemiringan maupun tinggi rendahnya dapat diatur dengan gerak hidrolik. Oke, yang selanjutnya ada kertas gambar. Nah, kertas gambar ini merupakan salah satu hal terpenting dalam menggambar. Kertas gambar berfungsi sebagai media tempat menggambar. Selain itu, kertas gambar juga berfungsi untuk output hasil cetak gambar. Baik, jenis kertas gambar pun sangat banyak. Biasanya disesuaikan dengan penggunaannya saja. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, adapun jenis-jenis kertas gambar yaitu yang pertama, kertas kalkir, kertas duplex, kertas APS. Nah, yang pertama yaitu kertas kalkir. Kertas kalkir ini sama hampir dengan kertas APS, tapi kertas ini digunakan untuk media sablon. Kertas ini berukuran lebih tipis, semi transparan, dan seperti kertas minyak putih. Yang kedua itu adalah kertas duplex. Kertas duplex ini kertas yang memiliki dua sisi dengan warna yang berbeda-beda. Satu sisi berwarna putih, sedangkan sisi lainnya berwarna abu-abu. Nah, ini kertas APS. Kertas APS ini merupakan salah satu jenis kertas gambar yang sangat populer karena banyak digunakan oleh semua orang. Kertas APS ini sendiri pun ada berbagai macam ukuran. Yang pertama, misalnya seri A, B, dan F. Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran yang telah distandarkan. Ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah seri A. Karena kertas APS seri A sudah ada ukuran standarnya. Ukuran kertas seri A ditulis dengan memberikan angka 0 di belakang huruf A. Misalnya A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Baik, A0 itu kertasnya berukuran 840 mm dikali 1188 mm. Adapun kertas A1 yaitu ukurannya 594 mm dikali 840 mm. Adapun kertas A2 yaitu ukurannya 420 mm
kali 594 mm. Yang ketiga itu selanjutnya ada itu A3, kertas ukurannya yaitu 297 mm dikali 420 mm. Selanjutnya ada A4, kertas ukurannya 210 mm dikali 297 mm. Baik, yang terakhir ada H5, berukuran 148 mm dikali 210 mm. Nah, itu dia kertas gambar. Ya, selanjutnya ada pensil gambar. Pensil gambar ini bermacam-macam berdasarkan tingkat kekerasannya. Yang pertama itu seperti lunak. Di sini biasanya ditandai dengan kode-kode seperti 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Semakin besar angka di depan huruf B, maka semakin lunak kepadatannya dan semakin pekat warna kehitamannya. Nah, yang kedua sedang. Jenis pensil sedang ini tidak begitu keras dan tidak begitu lunak. Biasanya jenis ini digunakan untuk menulis dan biasanya ditandai dengan huruf dan angka seperti H, HB, F, B, 2H, dan 3H. Maksudnya tadi itu B black, dan HB itu adalah halfback, yang H adalah hard, yang F adalah frame. Ada lagi selanjutnya keras. Maksudnya sini pensil dengan kepadatan yang keras biasanya digunakan untuk membuat sketch bangunan karena memiliki efek warna yang tidak begitu gelap, akan cenderung berwarna abu-abu. Jenis ini biasanya ditandai dengan kode huruf dan angka 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Pensil dengan tingkat ketebalan rendah seperti H, B, HB, dan 2B lebih sering digunakan untuk membuat sketch awal atau gambar rancang. Untuk tingkat ketebalan sedang seperti 3B, 4B, dan 5B digunakan untuk membuat outline dan arsiran. Sedangkan pensil dengan kadar kehitaman tinggi seperti 6B, 7B, dan 8B khusus yang digunakan untuk kepentingan menggambar. Jenis ini biasanya digunakan untuk membuat efek air, kaca, dan pencahayaan. Baik, selanjutnya ada sini penggaris T. Nah, penggaris T ini merupakan salah satu peralatan yang biasa digunakan untuk menggambar desain dan umumnya terbuat dari bahan stainless steel. Oke, penggaris T ini terdiri atas landasan atau kepala dan daun sehingga membentuk seperti huruf T atau sudutnya 90 derajat. Karena itulah penggaris ini diberikan nama dengan penggaris T. Penggaris T biasanya digunakan untuk membuat garis horizontal yang panjang. Caranya dengan menekan landasan penggaris ini pada tepi kiri gambar serta menggesernya ke atas dan ke bawah. Oke, baik, selanjutnya ada penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga ini merupakan penggaris yang terdiri atas dua buah segitiga siku-siku, yang masing-masing penggaris bersudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Dan penggaris bersudut 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Kedua penggaris tersebut adalah penggaris yang sepasang. Karena satu set penggaris segitiga terdapat dua penggaris segitiga. Nah, di mana penggaris segitiga pada gambar teknik digunakan untuk menarik garis tegak, miring, ataupun sejajar, dan membuat garis yang membentuk sudut-sudut istimewa seperti sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Skala ukuran pada penggaris segitiga terdapat skala cm dan inci, sehingga memudahkan ketika penggambaran gambar teknik. Nah, selanjutnya di sini ada jangka. Jangka ini merupakan salah satu peralatan menggambar yang mulai diperkenalkan dari tingkat sekolah dasar. Hal yang perlu diketahui yaitu ada banyak macam-macam jangka dan fungsinya.
Namun jangka memang sudah populer dengan fungsinya untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran agar terlihat seperti rapi. Perlu kita ketahui juga bahwa alat ini tidak dapat memberikan ukuran beraneka ragam, sehingga ukuran dari gambar yang dibuat dapat diukur menggunakan peralatan lain, ya, seperti penggaris dan lain sebagainya. Umumnya jangka dibuat dari besi yang memiliki dua bagian yang terhubung oleh engsel sehingga bisa diatur permukaannya. Salah satu bagiannya memiliki jarum ujungnya dan satu lagi pensil atau pena di bagian lainnya. Nah, di sini ada rapido. Nah, rapido ini adalah salah satu peralatan dalam gambar teknik juga. Rapido ini juga digunakan oleh para teknisi gambar teknik profesional dikarenakan memakai tinta permanen. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati karena tidak boleh terjadi kesalahan dalam proses menggambar ketika menggunakan rapido tersebut. Nah, sebenarnya fungsi rapido ini juga hampir sama dengan pensil, namun dalam penggunaannya lebih sering dikarenakan mampu menghasilkan gambar yang lebih jelas dan detail. Untuk lebih jelas, oke. Selanjutnya di sini ada mal. Mal ini adalah salah satu peralatan sering digunakan pada gambar teknik juga. Pada gambar teknik ini berperan penting dalam membantu proses menggambar agar menghasilkan gambar yang rapi dan jelas. Adapun fungsi mal ini juga. Fungsi mal ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dan dalam pekerjaan gambar teknik pekerjaan gambar teknik terbentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Nah, mal ini juga berguna membantu dalam proses menggambar wujud atau berbentuk tertentu yang sulit digambar hanya menggunakan peralatan standar. Itu dia penggunaan mal huruf dan fungsinya juga. Nah, terakhir di sini ada mesin gambar. Nah, mesin gambar ini juga merupakan salah satu perlengkapan gambar teknik. Nah, tetapi ada fungsinya. Fungsinya yaitu menggantikan alat-alat gambar seperti penggaris dan lain sebagainya. Nah, alat ini juga selain itu mesin gambar terdapat beberapa macam, yaitu mesin gambar roll dan mesin gambar lengan. Baik, sekian presentasi dari materi ini dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.